Halo Balakala, buat yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Kalau di video sebelumnya aku membahas tentang Sunan Kalijaga, di mana ternyata dia adalah adik ipar dari Sunan Gunung Jati. Karena saat Sunan Kalijaga mulai berdakwah di Cirebon, dia bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Lalu Sunan Kalijaga dinikahkan dengan adik Sunan Gunung Jati bernama Siti Zainab. Lantas bagaimana sejarah lengkap dari Sunan Gunung Jati ini? Dan prestasi apa yang akhirnya diukir olehnya? Bersama aku, Ganesh Chandra, kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Secara singkat, sejarah Sunan Gunung Jati adalah seorang pendakwah, salah satu anggota dari Wali Songo. Dia adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk di wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon di Nusantara. Strategi dakwah yang dijalankan adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak dengan cara melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan di zaman itu. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung yang masuk di Kabupaten Cirebon. Area makamnya tidak hanya terdiri dari makam Sunan Gunung Jati saja, namun juga tokoh-tokoh lain seperti makam Fathahilah atau Raden Patah, Nyi Gedeng Sembing, Pangeran Dipati Cirebon I, dan lain-lainnya. Berbeda dengan makam Wali Songo lainnya adalah tidak bisa diziarahi langsung oleh peziarah, karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang itu memiliki nama yang berbeda-beda. Para peziarah hanya diperbolehkan sampai ke pintu ketiga yang disebut pintu Pasujudan atau Sela Matangkep. Oke, mengenai asal-usul dan nasab dari Sunan Gunung Jati atau bernama asli Syarif Hidayat, salah satu sumbernya adalah naskah Mertasinga. Pada naskah ini disebutkan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel, hasil pernikahan dengan Nyi Roro Santang. Sultan Hud adalah putra dari Raja Odara, Raja Mesir. Hingga nantinya silsilah yang ada berakar dari garis keturunan Nabi Muhammad. Atau ada juga nasab dari naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah putra Ali Nurul Alim dari Bani Hasyim, keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, negeri Mesir yang wilayahnya mencapai Palestina. Tentang pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang yang kemudian berganti nama menjadi Syarif Mudaim hingga kelahiran Syarif Hidayat dipaparkan juga pada naskah tadi. Pendidikan agama Islam diterima Sunan Gunung Jati dengan berbagai guru yang berbeda di tanah Mekah selama bertahun-tahun. Selesai dari Mekah, dia diminta melanjutkan pendidikannya ke negeri Pasai atau Samudra Pasai. Di sana Sunan Gunung Jati berguru pada Syaikh Datuk Muhammad Siddiq yang tak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Perjalanan Sunan Gunung Jati dalam memperdalam Islam dilanjutkan ke tanah Jawa, di mana di sana juga banyak guru yang menjadi tempatnya belajar kebudayaan lokal. Bahkan Sunan Gunung Jati mendatangi pesantren di Ampel Denta milik Sunan Ampel untuk belajar. Di sana dia dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijaga. Hingga akhirnya Sunan Gunung Jati mendapatkan gelar guru di sana. Dakwah Sunan Gunung Jati dimulai di daerah Cirebon. Strategi dakwahnya cukup unik, yakni memperkuat status sosial dan hubungan dengan masyarakat lokal
dengan cara pernikahan seperti yang dilakukan juga oleh Nabi Muhammad. Dalam banyak catatan kuno, terutama babat tanah Sunda, menyebutkan paling tidak Sunan Gunung Jati menikah 6 kali. Pada pernikahan pertamanya, istri yang bernama Nyai Babadan meninggal dunia sebelum mereka berdua memiliki anak. Lanjut pada pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap wilayah Cirebon, di mana Cirebon sendiri adalah wilayah yang masih mendapat pengaruh dari kerajaan Pajajaran, sehingga wilayah Cirebon wajib membayar upeti kepada Pajajaran. Pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap pejabat lokal Cirebon mengantarkannya pada jabatan Tumenggung di Cirebon. Dengan jabatan barunya, dia menolak pembayaran upeti kepada Pajajaran, diikuti oleh wilayah-wilayah lain di bawah Pajajaran untuk tidak membayar upeti juga. Hal ini membuat Prabu Siliwangi marah dan mengutus Tumenggung Jagabaya bersama pasukannya untuk menginterogasi Sunan Gunung Jati mengenai alasan penolakan pembayaran upeti tadi. Sesampainya di depan Sunan Gunung Jati, Jagabaya dan pasukannya malah tidak berani melawan. Justru rombongan itu memeluk Islam di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati dan meminta orang-orang itu untuk tinggal sementara di Cirebon. Cerita ini ditulis dalam naskah cerita Purwaka Caruban Nagari. Disebutkan juga tak lama setelah pasukan-pasukan itu tinggal di Cirebon, Prabu Siliwangi meninggal, dan berita ini menjadikan para prajurit itu tadi sedih karena biar bagaimanapun mereka masih menjadi abdi dari Raja Pajajaran itu. Dalam naskah lain seperti Babat Tanah Sunda, disebutkan adanya cerita proses pengislaman Prabu Siliwangi oleh Sunan Gunung Jati, di mana perbedaan dengan cerita sebelumnya adalah saat pasukannya memeluk Islam, tak lama kemudian Sunan Gunung Jati mendatangi keraton kerajaan Pajajaran dan berhasil mengislamkan Prabu Siliwangi. Meski banyak pejabat kerajaan yang memilih keluar dari keraton karena menolak masuk Islam. Itulah cerita tentang Sunan Gunung Jati yang menghimpun berbagai kekuatan politik dan sosial dengan berbagai cara, yang akhirnya mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu. Tentu Sunan Gunung Jati sebagai pendakwah telah melahirkan banyak karya dalam dakwahnya. Tidak seperti Wali Songo lain yang sering menciptakan karya berupa tembang atau lagu, kesenian, dan upacara adat, Sunan Gunung Jati justru menciptakan pengaruh sosial yang masif di semua wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Oke, Balakala, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Gunung Jati sebagai ulama di Tanah Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bisa bermanfaat. Aku Ganesh Chandra, si arkeolog Indi. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa mampu meningkatkan nilai ibadah kita baik saat Ramadan atau setelahnya. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye.